Oke. Kemudian enzim ini tuh, fungsinya adalah untuk memotong memotong gen atau DNA. Jadi kan biasanya kalau orang mau memodifikasi DNA tuh, awalnya kan DNA-nya tuh utuh gitu. Awalnya DNA-nya utuh, nah terus kemudian dia kan mau melakukan modifikasi itu pasti dipotong kan, dipotong hanya pada gen target dia doang. Nah, dia pasti butuh untuk memodifikasi, memotong-motong tuh pakai namanya enzim. Nah, enzimnya tuh namanya enzim restriksi gitu. Nah, selain itu dia juga suka kayak mau menggabungkan 2 gen gitu, terus habis itu dia butuh kayak lem yang menggabungkan antara 2 gen yang habis dia potong-potong gitu. Nah, lemnya itu juga terbuat dari enzim, enzimnya namanya ligase gitu. Jadi banyak sekali jenis enzim yang memang diperlukan dalam proses peneliti itu melakukan modifikasi genetik atau rekayasa genetik. Terus kemudian juga selanjutnya teh ada transformasi. Nah, transformasi itu juga part penting dari rekayasa genetika. Jadi awal mula nih, ini gambarnya itu pertama nih si plasmid. Nah, plasmid. Terus kemudian perhatikan dia itu di sini ada bulatan kecil itu enzim yang memotong daerah plasmid ya. Sebelum dia disisipi sama gen yang mau kita inginkan. Nah, dia dipotong dulu pakai enzim namanya enzim restriksi ya, restriction endonuklease itu ada tulisannya. Terus habis itu dia udah terpotong nih kan di sini. Dia udah terpotong. Nah, setelah dia terpotong, dia dikasih furing DNA atau DNA-nya dimasukkan ya. Ini DNA yang kita inginkan dimasukkan ke plasmid. Nah, jadilah kayak gini plasmidnya. Nah, ini ada hijau-hijaunya ini adalah gen kita. Nah, tapi memang terkadang dalam proses penelitian tuh nggak semua DNA tuh berhasil ke-insert. Nah, ini dia yang nggak berhasil ke-insert gitu. Nah, tapi kan kita butuh tahu kan, mana sih yang plasmid yang mengandung gen kita sama plasmid yang nggak mengandung gen kita. Nanti ada metodenya sendiri tuh, kita bisa menyeleksinya saat dia dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, proses memasukkan DNA rekombinan ke dalam bakteri ini namanya transformasi atau transform. Inilah yang disebut transformasi. Nah, kemudian setelah dia berhasil dimasukkan, entah ini gennya yang udah terinsert atau belum, kan kita belum tahu. Nanti ditanam dulu, ditanam ke suatu media ini di kayak cawan gitu, ditumbuhkan. Nah, nanti ini ada warna yang beda nih. Nah, warna ini yang bisa kita tahu mana yang berhasil kemasukan gen dan mana yang enggak. Ini tuh kayak keren banget, seru banget nih prosesnya. Tapi ini mekanisme detailnya bagaimana bisa dia berwarna berbeda. Ini penjelasannya sangat panjang, jadi tidak akan saya jelaskan di bab yang ini. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan serupa boleh tanya-tanya kalau soal mekanisme perubahan warna ini. Tapi intinya itu ada proses seleksinya. Terus selanjutnya, nah ini mungkin skemanya yang lebih jelas. Ini aku pause dulu. Skemanya, gambarnya yang lebih jelas tentang proses DNA rekombinan itu sendiri. Nah, contoh ini kasusnya screening of metal tolerant plant trait. Nah, jadi kayak dia mencari tumbuhan yang toleran terhadap metal gitu ya. Nah, kemudian diambillah DNA-nya, karena DNA-nya ini akan membantu adalah yang pusat mengatur si plant itu bisa toleran terhadap terhadap metal. Terus kemudian target gennya itu seperti biasa tadi dimasukkan ke plasmid. Nah, kalau udah masuk jadinya kayak gini, terus habis itu ditransformasikan ke bakteri, dimasukkan ke bakteri, terus habis ini dimasukkan ke bakteri, diisolasi, gennya diisolasi lagi, habis diisolasi lagi dapatlah gen ini dimasukkan, kemudian ditransfer ke dalam tumbuhan gitu. Jadi setelah dia diperbanyak nih dalam bakteri diperbanyak baru dia dimasukkan ke tumbuhannya. Nah, kemudian
Di sini kan ada kayak kultur jaringan yang kalus tadi, yang calon individu tadi. Nah, itu dimasukin sama gen yang tadi udah kita perbanyak. Nah, akhirnya nanti kalau misalkan dia tumbuh, dia menjadi suatu tanaman yang tahan terhadap metal gitu. Dan dia bisa menumbuhkan yang namanya transgenic plant, yaitu suatu tanaman hasil DNA rekombinan yang sudah dimodifikasi materi genetiknya, itu disebut dengan tanaman transgenik gitu. Nah, sebenarnya ini kayak mudah banget kalau kita lihat di skema, tapi tidak semudah itu. Biasanya banyak sekali kegagalan-kegagalan dalam proses penelitian, tapi ini seru banget sih. Terus kita next slide. Nah, ini ada teknik-teknik rekayasa genetika yang tadi aku singgungkan. Ada yang eh, DNA rekombinan, ada yang hibridoma. Nah, mari kita jelaskan. Kalau misalkan DNA rekombinan itu sudah dijelaskan tadi sebelumnya kalau dia itu merupakan tahap untuk menggabungkan dua DNA, atau intinya kita menyisipkan satu DNA ke dalam DNA plasmid sehingga itu adalah DNA rekombinan. Nah, ini sama sih stepnya sih, vektor atau plasmidnya dipotong, dimasukin DNA, terus jadi kayak gini, terus habis itu dimasukkan sel inang, terus habis itu sel inang ditumbuhkan di ke sel kultur. Ini adalah DNA rekombinan. Nah, kemudian teknik rekayasa genetik yang kedua itu hibridoma yang belum kita singgung tadi sempat di awal doang. Hibridoma itu adalah proses di mana kita menggabungkan antara dua sel. Ini adalah sel gabungan. Nah, gimana Kak caranya? Caranya adalah pertama kita butuh hewan uji. Hewan uji ini disuntik sama antigen. Nah, antigen ini merupakan kayak bisa vaksin, bisa obat, bisa antibiotik, bisa terserah kita lagi nguji apa. Kalau kita lagi nguji obat A ya berarti A, obat B ya berarti B. Nah, kemudian dimasukkan, terus apa yang terjadi setelah dia disuntik? Otomatis si hewan uji ini akan menghasilkan yang namanya antibodi. Sel-sel dia, sel-sel limfosit dia, itu akan menghasilkan suatu antibodi. Antibodi ini kayak gini, seret, ini kayak gini, ada Y-nya. Nah, antibodi ini adalah antibodi yang berfungsi untuk melawan si virus. Kalau misalkan ini vaksin tadi, nanti akan ini adalah antibodi kekebalan. Nah, antibodi kekebalan itu kan yang kita butuhin kan. Kita butuh banget nih bagian yang kayak Y-nya, ini adalah part pentingnya. Nah, untuk itu orang-orang tuh biasanya pengen antibodinya tuh berkembang pesat kan, dimanfaatkan gitu. Caranya gimana? Agar dia bisa membelah lebih cepat daripada mekanisme yang dalam tubuhnya. Dia itu difusikan, dijadiin satu gitu. Di satu fusi sama yang namanya myeloma sel. Myeloma sel itu sel kanker. Sel kanker ini kan dia punya kemampuan membelah cepat kan. Ini idenya di situ, karena dia punya kemampuan membelah cepat, dimasukkanlah ke sini, digabung jadi hibridoma sel. Jadi ini adalah sebuah sel gabungan yang memiliki kemampuan membelah cepat. Alhasil nanti kita bisa dapat antibodinya banyak gitu. Kemudian nanti ini ada screening untuk kayak kemampuan antibodinya gitu. Setelah itu baru dia ditumbuhkan selnya ke dalam media. Jadi ini merupakan media juga untuk pertumbuhan sel. Ini kalau medianya kayak gini tuh yang ditumbuhkan bukan sel bakteri ya, tapi sel mamalia. Ya, ini kan tadi sel mamalia. Baru deh kita dapat antibodi monoklonal, yaitu antibodi yang bisa digunakan untuk kekebalan terhadap virus. Gitu. Namanya monoklonal ya. Mono itu satu. Jadi dia itu spesifik terhadap satu jenis serangan penyakit gitu. Itu merupakan penjelasan dari yang hibridoma. Nah, ini ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang produk-produk bioteknologi modern. Nah, antibiotik merupakan senyawa antibakteri, membantu manusia untuk melawan bakteri ya. Terus habis itu ini juga bisa diisolasi dari bakteri yang tadi aku bilang. Terus ada vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan mungkin, terus kemudian diinjeksikan ke manusia untuk memicu pertumbuhan kekebalan ya.
manusia terhadap virus itu. Jadi nggak bahaya karena udah dilemahin. Tapi ada juga yang sebenarnya bukan virusnya, tapi materi genetik dari virusnya yang diambil terus dimasukin ke manusianya gitu. Terus antibodi monoklonal yang aku ceritain tadi, yang mencit tadi caranya pakai hibridoma, terus insulin. Insulin tuh hormon yang tadi aku ceritain dia itu mengatur kadar-kadar gula darah manusia. Jadi kalau misalkan orang yang eh, pankreasnya rusak, dia tidak bisa menghasilkan insulin, kemudian dia mengalami diabetes gitu. Dan diabetes kan banyak jenisnya kan, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 gitu. Jadi kalau diabetes tipe 1 tuh udah ada kerusakan pada pankreasnya, resistensi insulin. Kalau tipe 2 itu adalah yang karena pola makan gitu. Jadi kayak emang sebenarnya baik-baik aja, insulinnya baik-baik aja tapi pola makannya nggak bagus. Jadi tergantung, tapi mereka sama-sama butuh insulin sih, soalnya insulin yang berperan mengatur kadar gula darah. Nah, ini juga ada produk Betterling modern yang aku bilang individu transgenik yang tadi kita bahas udah stepnya. Dia itu merupakan tanaman hasil modifikasi genetik namanya transgenik. Terus ada juga yang sebenarnya itu kalau kita bikin produk itu yang kebal tanaman. Nah, beda ya, beda yang produk bioteknologi modern yang kayak gini sama yang cloning. Kalau cloning kan emang idenya itu untuk memperbanyak gitu. Terlepas dia itu sifatnya apa, entah sifatnya unggul, sifat tahan penyakit. Nah, tapi kalau misalkan produk bioteknologi modern lainnya yang bukan cloning itu ada juga yang memang tujuannya untuk kebal terhadap hama, biar dia itu bisa survive gitu. Jadi sengaja dimodifikasi genetiknya agar kebal terhadap penyakit. Terus ada tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen. Jadi memang biasanya dibantu oleh bakteri juga kan, bakteri yang, biasanya bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan tuh akarnya dia bisa memiliki kemampuan dapat memfiksasi nitrogen bebas, gitu. Terus habis itu ini, nah ini cara pembuatan vaksin. Ada 3 cara yang, ya sederhana, yang secara umum akan dijelaskan ya. Sebenarnya kalau kita teliti lagi tuh banyak banget metode pembuatan vaksin tuh nggak cuma yang ada di gambar ini. Sekarang udah keren-keren. Terus tapi yang aku sebutin di layar ini adalah yang umum, yang mayoritas itu kayak gini gitu. Vaksin pertama adalah, vaksin dilemahkan dan hidup. Jadi kayak virus dilemahkan, terus kemudian tapi dia masih hidup ya, cuma lemah aja. Terus dimasukkan gitu ke tubuh manusia kan, sehingga dia tidak akan menyebabkan penyakit, tapi dia memicu respon imun. Terus kayak Sinovac itu ini, vaksin yang dilemahkan kalau nggak salah ya. Terus vaksin mati. Nah, ini berarti virusnya emang sengaja udah dimatikan, udah nggak ada kemampuan apapun, jadi lebih lebih aman lagi. Terus di sini juga struktur tubuhnya masih utuh, karena memang yang kita perluin adalah kalau struktur tubuhnya utuh, nanti tubuh kita kenal pas ada struktur spike-nya ini. Nanti yang bagian luar ini dikenali sama imun tubuh, terus imun tubuh langsung membentuk kekebalan. Dia kan menganggap, "Wah, ini ada benda asing nih." Terus dia menciptakan yang namanya antibody gitu, antibody. Yang kayak Y tadi bentuknya, yang match sama ini gitu, gini kan, sret sret. Nah, jadi produksi antibodinya udah ada dalam tubuh tuh untuk melawan si virus. Terus habis itu vaksin mRNA, itu sebenarnya ya kita ngambil RNA-nya virus ya, ini kita ambil, terus habis itu baru ini yang dijadikan vaksin. Gitu. Terus kemudian nanti ini bisa direkayasa juga agar atau dibungkus pakai apa, biasanya orang-orang ada yang pakai lipid dan lain sebagainya. Nah, itu terus kemudian dia direkayasa kan menyerupai virus, baru nanti diinjeksikan ke manusia gitu, sama-sama memicu kekebalan. Banyak banget idenya untuk bisa bikin vaksin. Terus, nah ini kan sudah kalau bab vaksin, ini ada proses pembuatan vaksin yang menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, pertama mengisolasi gen-gen yang berperan untuk menghasilkan antibodi gitu. Nah, jadi kan kita kalau misalkan mau bikin vaksin tuh kita perlu kenal sama virusnya. Misal ini COVID. Nah, kita harus tahu COVID tuh mengandung gen apa ya? Nah, gennya kira-kira mana ya gen yang kalau misalkan nanti dimasukkan ke vaksin dia bisa memicu kekebalan tuh yang mana ya kira-kira gitu. Orang-orang biasanya mengambil gen yang dapat membentuk ini, spike. Nah, kalau misalkan nanti gen
pemicu spike ini diinjeksikan, muncullah kekebalan. Nah, kalau misalkan gen lain, terus gennya nggak penting juga buat pengenalan imun, nah itu juga bukan termasuk kandidat vaksin yang baik ya. Jadi memang harus mengisolasi gen-gen yang berperan menghasilkan antigen dan menghasilkan antibodi gitu. Jadi memang harus kita cari tahu gen mana yang penting untuk bisa memicu pembentukan antibodi. Nah, kemudian baru seperti yang tadi udah dijelaskan, gen-gen tadi yang udah diambil dari sini, itu disisipkan ke tubuh organisme yang kurang patogen. Jadi kayak, bisa dibungkus ke beberapa vektor. Kalau misalkan vaksin tuh biasanya ya adalah vektor-vektor lain pengantar untuk pembuatan vaksin. Terus kemudian setelah dia disisipkan ke organisme vektor, baru dia dikultur, organismenya dikultur ya. Nah, ini kayak botol kulturnya, jadi nanti akan diperbanyak gitu antigennya dalam botol kultur. Nah, kalau udah diperbanyak, nah tadi kan yang di sebelum-sebelumnya tuh medianya kan padat terus kayak di plat agar gini kan di cawan. Nah, ini ada yang ditabung juga. Ada yang dicabung medianya cair. Terus habis itu kalau udah banyak, antigennya itu diekstraksi. Jadi kayak kan dia udah diperbanyak nih di sini. Dan DNA-nya yang diambil dari sini tadi itu udah diubah jadi protein nih di sini biasanya. Nah, terus habis itu kalau udah barulah dia itu bisa digunakan sebagai vaksin gitu. Tentunya sebenarnya tidak sesimpel ini pembuatan vaksin, tapi ini garis besarnya aja. Karena banyak banget rangkaiannya, mulai dari ekstraksi protein, purifikasi, dan lain-lain. Nah, itu merupakan teknik untuk pembuatan vaksinnya. Nah, ini contoh antibiotik. Nah, barangkali nanti ada soal-soal kalau misalkan yang antibiotik ini terbuat dari apa, antibiotik ini terbuat dari apa. Ini antibiotik, mungkin nanti kan aku share juga slide-nya, mungkin bisa dihafalkan sendiri juga. Kalau ini antibiotik yang ditemukan dari Actinomycetes, terus ini antibiotik yang ditemukannya di bakteri, sama yang ini merupakan yang ditemukan di jamur, gitu. Ini contoh produk bioteknologi yang modern. Nah, ini antibodi monoklonal tadi juga udah dijelaskan. Kalau dia itu merupakan antibodi dengan spesifitas tunggal, namanya juga mono, makanya dia spesifik tunggal untuk melawan penyakit tertentu di sini nih. Nah, terus kemudian dia diproduksi oleh sel plasma. Sel plasma itu adalah sel penghasil antibodi, namanya sel plasma. Yang tadi pas di hibridoma dia gabungan sama sel kanker. Nah, itu gabungan antara sel plasma sama sel kanker, sel penghasil antibodi sama sel kanker. Nah, ini contoh dari proses pembuatan antibodi monoklonal itu sendiri. Pertama, antibodi monoklonal itu sama kayak yang tadi hibridoma, sebenarnya ini mengulang sedikit. Menginjeksikan antigen ke hewan uji, kemudian setelah ke hewan uji melakukan peleburan sel-sel limpa. Nah, sel-sel limpa ini adalah limpa. Limpa itu organ di dalam tubuh mamalia ini yang dia itu fungsinya menghasilkan sel imun atau leukosit atau sel plasma gitu. Makanya ini yang diambil tuh sel limpanya. Ini sel limpa. Karena isinya di sini semua adalah sel imun. Nah, kemudian dia dilebur sama sel kanker. Nah, kemudian dia menghasilkan hibridoma. Hibridoma adalah sel gabungan. Terus kemudian dia menghasilkan antibodi monoklonal yang kita inginkan. Setelah itu nah ini ada opsi dapat dibekukan, disimpan dulu di -80 untuk storage. Ada juga yang langsung dibiakkan, kemudian baru diinjeksikan untuk dijadikan sebagai antibodi, gitu, antibodi monoklonal. Jadi ternyata banyak banget teknik
orang biar bisa ngelawan penyakit atau virus. Bisa pakai antibodi monoklonal, bisa pakai vaksin. Nah, bisa pakai antibiotik, ya kan tergantung kalau, masalahnya terhadap virus biasanya lebih ke vaksin, kalau bakteri ya berarti antibiotik gitu. Antibodi monoklonal bisa untuk berbagai penyakit, yang penting antibodinya spesifik terhadap penyakit itu gitu. Nah, ini kita masuk ke insulin, tadi insulin, kalau misalkan insulin itu adalah protein yang berperan untuk mengontrol metabolisme gula. Nah, tadi udah jelasin juga, kalau misalkan tubuh tidak mampu produksi insulin dalam jumlah yang dibutuhkan, maka akan terjadi diabetes. Sehingga kadar insulin harus stabil, gitu. Insulin kan kayak substratnya gula ya kan. Nah, kalau misalkan kita kebanyakan gula, otomatis kan insulin kewalahan. Terus selanjutnya, hari ini. Nah, ini ada proses pembuatan insulin nih. Jadi, sama pembuatan insulin tuh pakai teknik rekayasa genetika. Nah, keren banget kan ya? Dia bisa dia bisa produksi hormon pakai teknik ini. DNA itu awalnya diisolasi dari sel pankreas. Nah, aku bilang tadi, kalau hormon insulin kan normalnya tuh dihasilkannya di pankreas kan. Nah, kemudian pankreasnya ini dipotong pada suatu segmen tertentu kan. Jadi sebenarnya ini yang ngambil selnya dulu, bukan pankreasnya. Yang ngambil sel dari pankreasnya, terus yang dipotong tuh DNA-nya. DNA hasil yang diambil dari sel pankreas tadi, itu dipotong satu segmen. Nah, segmen ini adalah segmen khusus yang mengkode hormon insulin gitu. Kan kita kemarin belajar kalau misalkan DNA itu gen dirubah jadi RNA, habis itu dirubah jadi protein kan. Nah, jadi kita ambil suatu DNA yang nantinya kalau diterjemahin tuh jadi insulin gitu. Nah, kemudian setelah itu baru seperti biasa tuh gen pengkode insulinnya dimasukkan ke bakteri, ke plasmid bakteri. Nah, biasanya memang kita sering itu pakai E. coli. Ada E. coli strain tertentu. E. coli itu banyak banget strainnya kan, ada yang bahaya, ada yang memang dibutuhin tubuh, ada yang ini tuh E. coli yang khusus, E. coli yang memang untuk penelitian. Jadi dia yang memang biasa untuk disisip-sisipi gen, biasa untuk memperbanyak gen kayak gitu. Aku lupa strain-nya banyak banget ya. Mungkin kalau nanti di penjelasan yang lebih lanjut, eh, nanti akan dijelaskan lagi. Tapi kalau yang ini nggak sampai jelasin strain-nya. Terus dia itu diisolasi dan dipotong. Plasmid ini bisa keluar masuk tubuh bakteri. Nah, jadi memang plasmidnya nanti yang aku bilang tadi ada kemungkinan yang bisa berhasil masuk, terus ada juga yang bisa keluar gitu. Terus, ini yang ketiga, DNA pengkode insulin tadi disambungkan pada plasmid menghasilkan kombinasi DNA rekombinan. Nah, tadi dia hasil yang udah dimasukkan ke E. coli ini gambarnya. Kemudian dia akan menciptakan yang namanya DNA rekombinan tadi, DNA gabungan. Barulah selanjutnya hasil DNA rekombinan ini kemudian disisipkan lagi ke sel bakteri gitu. Nah, apabila bakteri E. coli berkembang biak akan menghasilkan koloni bakteri yang akan produksi hormon insulin. Gitu. Nah, jadi memang cukup ini ya, terlihat cukup mudah stepnya, tapi untuk bisa bakteri itu benar-benar dapat memproduksi hormon insulin tuh perlu teknik yang advance dan skill juga. Bagaimana cara memasukkan plasmid ke satu bakteri dengan cara transformasi itu butuh skill juga, ada kegagalan juga. Kalau udah berhasil masuk pun, bakteri itu kadang juga nggak akan yang langsung bisa memproduksi insulin, pasti dia juga pilih-pilih dalam proses transkripsi, translasi, si DNA insulin ini dalam tubuhnya, dia akan pasti ngatur-ngatur dulu. Awalnya pasti dia harus perlu introduksi, gimana caranya bisa memproduksi insulin ini secara optimal, kayak gitu. Soalnya dia akan memilih-milih DNA-nya, soalnya ini DNA-nya asing.
Jadi perlu banget teknik advance. Terus, nah ini ada beberapa dampak dari bioteknologi modern. Ada dampak di bidang industri, kalau di bidang industri itu kan biasanya bisa digunakan sebagai sumber produksi industri tertentu seperti plastik, sistem-sistem baru, pengontrol polusi. Jadi ini suatu keuntungan ya. Adanya teknologi modern yang bisa membantu kita menghasilkan produk-produk dan mengontrol lingkungan. Terus dihasilkan mikroba yang mengekstraksi metal tadi. Nah, ini juga merupakan bantuan buat teknologi industri. Terus kemudian energi, di energi juga ternyata ada perannya, ada bahan bakar terbarukan yang bisa digunakan untuk industri, terus juga dihasilkan substansi dan jenis mikroba yang dapat membantu ekstraksi minyak bumi. Wah, ini keren banget, ada mikroba yang dapat mengekstraksi minyak bumi. Di bidang pertanian juga ditemukan tanaman baru dengan varietas yang unggul dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Terus kemudian dihasilkan vaksin. Vaksinnya ini kok di bidang pertanian, Kak? Nah, ya ini vaksinnya juga bisa sih untuk, apa itu namanya, beberapa penyakit lainnya yang nggak harus kesehatan juga. Terus makanan dan substansi mempercepat pertumbuhan ternak. Terus kemudian di kesehatan, nah ini ada vaksin nih. Ini baru vaksin kesehatan antibiotik, kemudian ada vaksin dalam pengobatan terbaru. Terus kemudian adanya metode identifikasi kecocokan DNA dalam transplantasi jaringan organ. Nah, kalau misalkan orang mau transplantasi jaringan atau donor organ, nah itu kan pasti nggak bisa langsung didonorkan kan. Pasti kita harus cek-cek dulu apakah golongan darahnya sesuai, apakah resusnya sesuai. Nanti kalau misalkan nggak sesuai kan ada penolakan, terus kasihan. Itu malah dianggap benda asing sama penerimanya, malah dianggap suatu penyakit. Malah ada respon imun yang akan menyerang si organ tersebut. Nah, otomatis perlu diidentifikasi kecocokan DNA-nya. Apakah DNA itu cocok antara penerima sama pendonor. Makanya biasanya tuh yang donor tuh seringnya lebih ke saudara, keluarga gitu. Soalnya memang kalau berkerabat udah pasti cocok kan DNA-nya. Kalau misalnya udah pasti cocok DNA-nya berarti sistemnya masih akan bagus kalau misalkan didonor. Makanya harus diidentifikasi dulu gitu, meskipun keluarga juga diidentifikasi apakah DNA pendonor sama yang didonor itu cocok. Nah, ini juga dapat diatasi dengan bioteknologi. Per DNA-an tuh bisa pakai bioteknologi. Nah, ini ada tambak positif lainnya, dia dapat mengatasi resisten tanaman terhadap penyakit, udah, membantu mengatasi masalah kesehatan obat-obatan, udah, dapat meningkatkan nilai tambah sebuah bahan makanan, udah juga ini konvensional tadi. Terus kemudian dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan pangan juga sudah, memproduksi bahan makan yang lebih cepat. Tapi ada dampak negatif juga, negatifnya adalah ternyata keseimbangan alam tuh bisa terganggu. Karena kalau misalkan ada organisme transgenik kayak tadi kita melepaskan tanaman tahan hama di lingkungan, bisa-bisa dia bisa berkembang biak banyak dan malah yang populasi alami itu tersingkirkan dan tersisihkan. Jadi dia bisa merusak keseimbangan alam. Karena populasi yang asli bisa kalah gitu. Adanya teknologi cloning hewan maupun tumbuhan itu dapat mengurangi keanekaragaman tanaman. Kan awalnya, tanaman tuh kan beragam kan, ada yang punya kelebihan ini, kekurangan ini, tapi gara-gara cloning orang pengennya yang ini, yang A atau yang A bagus, jadi yang B akhirnya nggak ditanam, semua di-cloning mirip A. Jadi kayak, ya jadi ini akan merusak keanekaragaman, jadi seragam semua dong organismenya lama-lama. Terus teknik DNA rekombinan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Sudah, teknik tersebut menggunakan mikroba patogen yang dapat menyebabkan wabah jika mikroba dilepas. Iya, bisa jadi kalau misalkan bikin vaksin, terus habis itu pakai eh, menggunakan virus yang dilemahkan. Nah, virusnya kabur, terus kita kurang teliti, virusnya itu bisa ke lingkungan berbahaya juga. Jadi intinya memang harus di lingkungan yang benar-benar terisolasi, lab khusus, steril gitu. Jadi itu juga ada resikonya. Produk transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi. Nah, ternyata kalau misalkan ada
orang yang habis makan tomat hasil rekayasa genetika. Misal tomatnya itu dimodifikasi jadi rasanya enak, terus mengandung vitamin apa, ukurannya besar. Gitu-gitu, tapi ternyata dia habis itu alergi. Nah, itu berarti karena memang hasil modifikasi transgeniknya nggak cocok sama orangnya gitu. Terus banyak tidak diterima oleh manusia. Jadi nggak semua produk transgenik itu meskipun unggul bagus untuk kesehatan ya. Karena ada beberapa yang dampaknya itu menyebabkan alergi gitu. Semangka tambah biji gitu-gitu. Tapi untungnya kalau semangka tanpa biji sejauh ini aman. Tapi memang perlu diwaspadai sih. Mending makan produk alami-alami aja gitu. Nah, sebenarnya ini udah materi keseluruhan dari bioteknologi, baik konvensional maupun modern. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak, Kak. Oke. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kalau aku lupa Emil ingatin aja aku kalau lupa nge-record soalnya aku dipesenin sama Kak Fajri untuk merecord ini biar Emil bisa belajar lagi. Terus nanti juga kalau misalkan di recordannya itu tidak full, terus habis itu masih bingung ada yang mau ditanyakan juga boleh langsung tanya aja di grup atau PC. Nah, mungkin sekian pertemuan hari ini, sampai ketemu besok di jam 3 sore lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Aku tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Oke.